Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dua orang anak kecil dimintai tolong oleh ibunya supaya dia menjaga rumah atau supaya dia tinggal di rumah sementara ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Seperti biasa, anak-anak itu bermain dengan kesibukan masing-masing. Tetapi tanpa diketahui oleh sang abang, ternyata si adik mengambil krayon, masuk ke kamar, kemudian dia mulai mencoret dinding. Dia melakukan sesuatu dengan krayon itu, kemudian dia tinggalkan. Sampai suatu ketika si abang tahu, dan seperti biasa abangnya ini mengatakan, "Mati kau, nanti mama marah, nanti ibu marah, mampus kau, nanti ibu marah." Kemudian si adik merasa ketakutan. Dia lari sembunyi di kamar. Pendek cerita, ibunya pulang dari pasar. Diberitahu oleh si abang bahwa adiknya telah melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu mencoret-coret dinding kamar. Tanpa mengecek situasi, ibunya langsung seperti punya sound baru. Suaranya melengking, yang biasa dia memanggil panggilan nama anaknya dengan nama pendek, kemudian dipanggil dengan nama panggilan lengkap dengan marga. Tidak tahukah kau, berapa papa mamamu harus mengumpulkan uang untuk memperbaiki dinding ini? Apanya yang kau buat? Dan seterusnya dan seterusnya. Pasti bapak ibu tahu kalau bapak atau mama sedang marah sama anaknya, bagaimana perasaan, bagaimana sikap, bagaimana omongannya yang tidak bisa direm. Karena tidak bisa menemukan anak itu, si ibu langsung pergi ke kamar sebelah, tempat di mana anak tadi mencoret-coret dinding. Setelah masuk, si ibu itu terdiam. Dari yang tensinya tinggi, kemudian turun, jauh, diam, kemudian dia merenung. Karena yang dibuat oleh anaknya adalah gambar jantung, panah, tulisan "I love Mama". Perkataan ini, pernyataan ini membuat hati si mama luluh, membuat mamanya yang tadinya dia marah-marah, kemudian dia merenung, introspeksi diri, dan sampai disitulah ceritanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan hari ini Santo Yohanes menyajikan tentang kasih. Kalau tadi di bacaan pertama kita harus bersyukur kepada bangsa Yahudi, karena dari adat kebiasaan orang Yahudilah gereja ini ada dan berkembang.
Dan kita tahu bahwa di adat kalangan Yahudi dulu ada perbedaan hanya masalah adat. Kalau Santo Petrus dia berteman makan bersama dengan kelompok Yahudi yang tidak bersunat, di situ dia dicemooh. Lihat, murid Yesus melanggar hukum Taurat. Dan di situ Santo Paulus juga sempat marah kepada Rasul Petrus karena Petrus makan duduk bersama dengan kelompok tidak bersunat. Tetapi setelah Paulus datang, Petrus pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi bukan perbedaan antara sunat dan tidak bersunat yang akan dipermasalahkan di situ. Bahwa Tuhan hadir merangkul semua orang. Tuhan hadir memberikan kebenaran, memberikan keselamatan tanpa memandang ras, suku, agama, strata sosial, latar belakang, dan semua embel-embel kemampuan yang dia miliki. Seperti kita dengar tadi bahwa di luar kita, Tuhan juga memberikan keselamatan itu. Penyakit yang paling sedih dan menyedihkan apabila kita tidak dikasihi, kita merasa tidak disayangi, kita merasa tidak mendapat perhatian dari orang lain, teristimewa di dalam keluarga kita. Dan kita tahu bahwa kasih Allah yang dinyatakan melalui bacaan hari ini diberikan untuk kita semua. Baik kita yang belum menjadi resmi Katolik, baik kita yang baru Katolik, baik itu orang di luar Katolik. Syaratnya adalah ikut mengikuti perkataan Yesus, hidup dan mengikuti ajaran Yesus itu sendiri. Karena kasih tidak akan bisa dipisahkan dengan pengorbanan Kristus sendiri. Kasih hari ini yang kita dengar adalah kasih yang paling ekstrim, di mana kasih itu Allah, Yesus harus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita semua. Sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita semua mengucap syukur karena kita belum apa-apa, kita belum mengerti betul, kita belum melaksanakan kehendak Bapa, tetapi Bapa sudah duluan mengasihi kita sampai Tuhan menjadi silih atas dosa kita, sengsara, wafat, dan bangkit untuk kita. Maka tugas kita adalah setelah kita menerima kasih, kita wajib mengejawantahkan, menyatakan, mewujud nyatakan kasih Allah kepada kita itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan cara apa? Kita dituntut hidup seturut kehendak Tuhan, menjadi teladan hidup di masyarakat. Di mana dulu kita yang egois, kita akan lebih memperhatikan orang lain.
di mana dulu kita yang mungkin kurang rajin, kurang terketuk hati kita di dalam persekutuan komunitas basis, baik di lingkungan maupun di stasi, maupun di dalam karya pelayanan, entah itu kolektan, entah itu mazmur, entah itu bacaan, entah itu P1, P2, organis, dan semua yang berkecimpung di dalam karya pelayanan. Maka mari Bapak Ibu, kita wujudkan kasih itu sesuai talenta dan kemampuan kita masing-masing. Percayalah, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan memberikan petunjuk, Tuhan akan memberikan solusi untuk kita. Sedikit share Bapak Ibu. Waktu merantau, saya tidak tahu apa-apa tentang tugas liturgi. Pertama ditugaskan dulu lektor. Untuk lektor itu, saya sudah menghafalkan bacaan ini, sudah mantap lah itu. Tetapi sampai di depan, jangankan memandang Bapak Ibu, melihat bacaan ini pun barisnya lompat, selip dia, terlompat dia dari baris ketiga langsung baris kelima, dan seterusnya. Belum lagi itu, lutut ini bergoyang kencang seperti orang Parkinson. Siapa tahu Bapak Ibu mengalami seperti itu hal yang biasa, wajar. Jangan takut mencoba, Tuhan pasti menolong kita. Mari kita nyatakan kasih di dalam keluarga, masyarakat, keluarga, dan gereja kita ini sambil meminta dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, marilah menghadap sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya